Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas agama dengan tema ukhuwah Islamiyah. Sebelum presentasi saya mulai, alangkah baiknya saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andinar Widya Prasetyani dengan NIM 2241476325. Selanjutnya ada Lailatus Firahmah Saada dengan NIM 2211476482. Berikutnya ada saya sendiri Siti Hilatul Kamila dengan NIM 2211476518. Dan terakhir ada Sheila Yustianti Nurhalizah dengan NIM 2222476333. Baiklah, masuk ke materi yang pertama. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah secara bahasa berasal dari kata akun yang artinya saudara. Ukhuwah berarti persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud dalam ukhuwah ini bukan hanya terbatas saudara yang masih punya hubungan darah, melainkan saudara seiman. Sedangkan dalam istilah, menurut Imam Al-Hasan Al-Banna rahimahullah, ukhuwah adalah mengikatnya hati-hati dan jiwa-jiwa dengan ikatan akidah, yang merupakan ikatan yang paling kukuh dan paling mahal harganya. Al-Banna mengatakan bahwa ukhuwah adalah saudara keimanan. Karena kata ukhuwah memiliki arti dasar perhatian, maka ukhuwah juga bisa dimaknai dengan sebagai bentuk konsep yang memberikan ajaran jika setiap orang yang bersaudara memiliki perhatian di antara mereka. Dengan begitu, hubungan sesama umat Islam menjadi semakin kuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Dalam Al-Quran dijelaskan setiap mukmin adalah saudara yang diperintahkan Allah untuk saling mengikrarkan perdamaian dan berbuat kebajikan di antara satu dengan yang lainnya dalam rangka taat kepadanya. Dalam firman Allah disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Secara umum, ukhuwah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, lalu yang kedua ada ukhuwah Ihsaniyah, lalu yang ketiga ada ukhuwah Wataniyah. Menurut Koordinator Forum Musyawarah Ulama FMU Madura, Kyai Haji Ali Karar Sinhaji, ukhuwah ialah ikatan atau jalinan persaudaraan. Ukhuwah yang sebenarnya ialah jalinan persaudaraan yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ukhuwah seperti itu dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Di antara dasar wajibnya menggalang ukhuwah Islamiyah adalah yang pertama, terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Lalu yang kedua juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah. Keutamaan ukhuwah Islamiyah, beberapa keutamaan dari ukhuwah yang terjalin antara sesama umat Islam. 1. Ukhuwah menciptakan wihdah atau persatuan. 2. Ukhuwah menciptakan quwwah atau kekuatan. 3. Ukhuwah menciptakan mahabbah atau cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, hakikat ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, maka tercipta kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan,
dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Baiklah, hakikat ukhuwah Islamiyah antara lain: pertama, nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tertuang di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkannya ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Lalu yang kedua merupakan arahan Rabbani seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim, yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hakikat ukhuwah Islamiyah antara lain 3 diumpamakan sebagai tali tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Hakikat ukhuwah Islamiyah antara lain 4 merupakan cerminan dari kekuatan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Contoh ukhuwah Islamiyah. Pembahasan berikut adalah tentang contoh-contoh dari ukhuwah Islamiyah. Agar Anda juga semakin paham antara ukhuwah Islamiyah, berikut merupakan beberapa contoh penerapannya. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. 2. Saling menolong. 3. Saling memaafkan. 4. Menjauhi perbuatan maksiat. 5. Saling mendoakan dalam kebaikan. Selanjutnya, syarat ukhuwah Islamiyah ada 3. Yang pertama, hendaknya ukhuwah tersebut diiringi dengan adanya bimbingan Islam yang benar. Kedua, hendaknya ukhuwah tersebut dijalankan sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Ketiga, hendaknya ukhuwah tersebut memang benar-benar dilandasi oleh adanya keikhlasan karena Allah dan dibangun di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat adanya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ada mendapatkan rasa manis serta lezatnya iman. Lalu yang kedua, akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ada diantarkannya ke surga. Lalu yang keempat, mampu melahirkan akhlak yang mulia. Yang kelima, memperkokoh kekuatan kaum muslim. Selanjutnya, ada faktor penghambat ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, fanatisme, buta, dan bangga diri.
menganggap kelompoknya paling benar dan menganggap yang lain itu najis mugaladah. Yang kedua, karena sempitnya wawasan. Yang ketiga, kurangnya silaturahim. Keempat, kurangnya kasih sayang sesama manusia. Dan kelima, membuktikan iman yang lemah karena kurangnya iman mengakibatkan hambatnya ukhuwah Islamiyah. Baik, memasuki bab yang terakhir yaitu upaya mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada ta'aruf, kemudian tafahum, yang ketiga ada ta'awun, dan yang keempat ada takabul. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.